Halo, drama ini menceritakan dua pasangan yang pernah terjalin kisah masa kecil tapi belum kelar, di mana dulu seorang wanita lugu yang begitu menyukai seorang pria tampan di sekolahnya. Namun kisah ini tidak berjalan dengan baik. Setelah sekian lama tak berjumpa, mereka dipertemukan lagi di sebuah perusahaan, dan keduanya berjuang menyelamatkan perusahaan itu dari kebangkrutan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Ini dia alur cerita drama Here We Meet Again. Enjoy it! Di sini terlihat seorang pria ilmuwan yang tampan bernama Xu Yanshi. Dia adalah salah satu murid jenius seorang profesor. Di sini dia terlihat sedang melakukan kerjaannya sebagai seorang ilmuwan antariksa. Sedangkan di sisi lain terlihat seorang kakek dan cucunya yang bernama Xiang Yuan. Keduanya sedang membahas perjodohan, di mana kakeknya memberikan beberapa foto pria untuk Xiang Yuan pertimbangkan menjadi pacarnya. Namun Xiang Yuan tidak menunjukkan ketertarikannya sama sekali, dikarenakan dia sudah berjanji pada diri sendiri untuk tidak mau menikah. Kakeknya pun berpendapat, bagaimana jika kamu bertemu dengan orang yang benar-benar kamu suka? Dia tidak menghiraukan omongan kakeknya sama sekali dan tetap kekeh tidak mau menikah. Kakeknya pun pasrah. Akhirnya dia memberikan syarat, di mana Xiang Yuan harus ke salah satu perusahaan kakeknya, yaitu perusahaan Feilin. Dan dirinya harus bisa membuat perusahaan yang hampir bangkrut itu mengalami kenaikan penghasilan sebanyak 10%. Xiang Yuan tentu saja memilih untuk pergi ke Xi'an dan bekerja di sana, daripada dia harus menikah. Abang laki-lakinya ini cukup kaget dengan keputusan adik perempuannya ini. Tapi Xiang Yuan sudah memutuskan. Dia pun tak akan gentar. Xiang Yuan pun bersiap untuk berangkat. Tapi dia menerima panggilan sahabatnya, di mana sahabatnya meminta dia untuk menunggu sejenak. Di sini ada sesosok bocil yang terus memperhatikan dirinya. Di awal dia sudah memiliki kesan buruk terhadap Xiang Yuan. Bahkan dia terus memandang sinis ke arah Xiang Yuan. Xiang Yuan pun memberikan bocil ini cemilan dan dia langsung berjalan pergi. Bocil itu rupanya adalah adik laki-laki dari si tampan Xu Yanshi. Xiang Yuan pun bertemu sohibnya. Sohibnya bertanya, untuk apa kamu kerja di Feilin? Menurut dia, kerjaan yang akan dilakukan Xiang Yuan juga tidak ada potensi untuk berhasil. Dia aneh juga mengapa Xiang Yuan melepaskan profesi blogernya. FYI ya guys, Xiang Yuan ini adalah salah satu blogger terkenal di dunia game. Tapi Xiang Yuan sudah memutuskan tekadnya untuk mengalahkan kakeknya, dan supaya dia bisa terbebas dari perjodohan ini. Scene selanjutnya di mana Xiang Yuan sudah tiba di Xi'an. Dia mencari taksi. Seorang supir menghampirinya untuk melakukan berbagi taksi dengan orang lain. Xiang Yuan awalnya menolak, tapi karena mendapat harga miring, dia jadi berpikir kembali. Untuk memenuhi janji kakeknya, dia mendapatkan 3 syarat. 1. Tidak didukung secara finansial sama kakeknya. 2. Tidak dikasih posisi tinggi di perusahaan. 3. Status kakek dan cucu tidak boleh terbongkar. Karena dia harus berhemat, dia pun setuju berbagi taksi. Saat dia menunggu di kursi penumpang, dia melihat sosok pria tampan yang akan masuk di taksinya. Setelah dia benar-benar memperhatikan, rupanya orang itu adalah Xu Yanshi. Yanshi adalah pria yang pernah menolaknya pada masa SMA. Di mana dia dulu sangat patah hati setelah Yanshi menolak ajakannya. Karena malu dengan reunian dadakan ini, dia dengan cepat menutup seluruh mukanya dengan hoodie. Supir juga sampai aneh melihat kelakuannya. Di sini ada satu pria yang bernama Gao Leng. Dia tiba-tiba berteriak kencang. Karena dia melihat berita seorang blogger yang bernama Asher mengundurkan diri dari dunia blogger. Dia sedih karena dia ngefans berat sama Asher ini. Dan Asher adalah Xiang Yuan yang berada di satu taksi dengan mereka. Namun Xu Yanshi memang pria dingin. Dia malah berkata sebaliknya tentang Asher. Xiang Yuan terus tersenyum dan bangga karena Gao Leng terus-terusan memuji dirinya. Tiba-tiba taksi mereka berhenti. Rupanya mobilnya rusak dan mereka diminta turun. Gao Leng pun menghampiri Xiang Yuan dan mengajak dirinya berbagi taksi lagi supaya lebih murah.
Xiang Yuan pun memberikan WeChat-nya untuk melakukan pembayaran. Gaolong menyebut nama Xiang Yuan. 向元是吧？ Yanxi pun kaget mendengar nama itu. Xiang Yuan pun merasa mampus aku. Dia berusaha tenang. Gaolong aneh juga kenapa Xiang Yuan menutupi kepalanya seperti itu. Apakah karena kamu cantik? Gaolong juga masih terlihat terus-terusan memuji Asher. Makin kembang kempis deh kepala Xiang Yuan dipuji-puji. Tapi setelah dipuji, dia malah curiga dengan muka asli Asher. Awalnya ramah, Xiang Yuan pun menjawab Gaolong jadi sangat ketus. Wah. Taksi mereka pun datang. Mereka masuk ke dalam mobil. Tapi Gaolong merebut kursi depan. 这干什么呀？ 是吧？啊，这他位置吗？ Akhirnya Xiang Yuan hanya bisa duduk di belakang deh. Supir bertanya alamat jelas tujuan Xiang Yuan. Dia meminta ponselnya menjadi Maps. Tapi Xiang Yuan beralasan kalau baterai ponselnya sudah mau habis. Alhasil supir memberikan pengecas HP. Xiang Yuan pun tidak bisa berbohong lagi deh. Dia berkata dia akan menghubungkan ponselnya ke mobil itu. Gaolong terlihat membahas soal kerjaan mereka. Dan di sini Xiang Yuan menarik kesimpulan kalau kerjaan Yanxi sekarang hanya menjual mobil. Dia pun merasa bersalah karena menurut gosip saat SMA Yanxi keluar dari sekolah dikarenakan dirinya. Dia merasa dia telah menghancurkan karir Yanxi yang terkenal sangat pintar ini. Dia pun mengirimkan informasi itu pada sohibnya. Saat sohibnya menelpon, dia lupa ponsel itu terhubung dengan speaker mobil. 真假的向元，许愿是这个学。 Satu mobil pun bisa mendengar pembicaraan mereka, terutama Xu Yanxi. Xiang Yuan tidak bisa berkata apa-apa dan hanya ingin lompat dari mobil saja. Saat dia tiba, dia segera turun dari mobil dan langsung menuju ke tempat tinggalnya. Gaolong kaget, rupanya mereka berdua itu saling kenal. Sohibnya pun kembali menelpon. Xiang Yuan sangat kesal dengan masalah yang dibuat sohibnya ini. Ternyata saat turun dari mobil, Yanxi masih membantu Xiang Yuan membukakan topinya. Yang membuat Xiang Yuan tidak bisa berkata apa-apa selain berterima kasih dan menunduk. Sohibnya pun kepo bagaimana tampang Yanxi sekarang. Tapi dia tidak percaya karena menurut gosip yang beredar, Yanxi bahkan lebih tampan dari sebelumnya. Tapi di sini Xiang Yuan tiba-tiba tidak enak hati karena dia merasa dikarenakan dirinya Yanxi tidak memiliki karir yang bagus. Bahkan dia harus pindah sekolah saat SMA. Dia mengira karena dirinya terus-terusan mengejar Yanxi, makanya Yanxi memilih putus sekolah dan menjadi dirinya yang sekarang. Dia akan berusaha melupakan kejadian hari ini. Karena menurutnya dia tidak akan berjumpa lagi dengan Yanxi. Bahkan Xiang Yuan melihat data dan karyawan perusahaan. Dia terus-terusan teringat pertemuannya tadi bersama Yanxi. Xiang Yuan sampai saat ini masih belum move on soal Yanxi. Sedangkan di sisi lain, Yanxi juga terlihat membuka kembali barang-barang kenangan lamanya bersama Xiang Yuan pada saat SMA. Apakah mereka sebenarnya saling suka? Hanya saja tidak pernah terungkapkan. Keesokan paginya, Xiang Yuan bersiap berangkat kerja. Dia ditawarin oleh salah seorang pria untuk diantar ke tempat kerjanya. FYI ya, orang ini adalah Lu Tong. Sejak awal dia sudah menunjukkan ketertarikannya dengan Xiang Yuan. Xiang Yuan pun menolak tawaran Lu Tong. Dia pun ditawarkan satu taksi dengan seorang wanita, yang ternyata tujuan mereka sama. Wanita ini adalah salah satu karyawan di perusahaan Feilin. Xiang Yuan mendengar gosip kalau orang-orang karyawan Feilin membenci orang-orang yang masuk menggunakan koneksi. Xiang Yuan pun tidak berani berbicara kalau dirinya bisa bekerja di sana juga karena koneksi kakeknya. Mereka pun tiba di perusahaan. Xiang Yuan mengira wanita ini akan membayar punya dirinya. Rupanya wanita ini memang sudah merencanakan penghematan biaya taksinya. Di sini Xiang Yuan membeli kopi dan kembali bertemu dengan wanita tadi yang bernama Lin Qingxing. Terus ada penampakan seorang wanita gemoy yang bernama Yin Ying. Dia terlihat tidak mau mengantri dan menerobos orderan. Saat menerima kopi, dia juga merebut punya Lin Qingxing. Xiang Yuan tidak tahan. Dia pun meminta Yi mengembalikan kopi itu. Yi masih terus merendahkan divisi teknik. Xiang Yuan dengan cepat melakukan pembelaan untuk Qingxing dan mengembalikan kopi itu pada Qingxing. Dia juga masih sempat mengejek-ejek Yin Ying.
Yin pun kesal mampus deh. Gosip di divisi teknik pun heboh, di mana mereka mencari tahu tentang anak baru yang akan bergabung di departemen mereka. Mereka membaca daftar riwayat hidupnya. Di sisi lain, Xiangyan berada di ruangan pemimpin. Dia terlihat sangat santuy dan dilayani dengan baik oleh Direktur Li. Karena Direktur Li taunya Xingyan adalah salah satu kiriman kantor pusat, makanya dia melayani dirinya dengan sangat hati-hati. Tiba-tiba masuk seorang wanita yang terlihat sedang mengeluh dan marah-marah. Xiangyan pun diperkenalkan dengan wakil Direktur Li Qin ini. Tidak lama Direktur Li memperkenalkan salah satu ketua tim departemen teknik, yaitu Xu Yanshi. Hal ini tentu saja membuat Xiangyan kaget banget. Dia harus kembali bertemu dan satu departemen dengan Yanshi. Sial apa dia kali ini? Tapi wakil Direktur Li tidak menyukai cara kerja Yanshi. Dia terus mengkritik Yanshi. Dia pun berkata kalau Xiangyan akan segera menggantikan posisi Yanshi. Xiangyan dengan segera menepis dan berkata kalau dia hanya akan menjadi bawahan Yanshi. Wakil direktur kesal dan meninggalkan ruangan. Xiangyan melihat kembali data karyawan dan dia merasa kok goblok banget gue kok bisa nggak lihat ya. Akhirnya dia memberanikan diri untuk berkenalan ulang dengan Yanshi. Seperti biasa, Yanshi menanggapinya dengan sangat dingin. Dia pun jadi teringat masa SMA-nya, di mana dia jatuh cinta pada pandangan pertama saat bertemu Yanshi di sekolah. Di sini Yinyin dan para anteknya pun menggosipkan Xiangyan. Mereka kaget rupanya Xiangyan satu perusahaan dengan mereka. Xiangyan membayangkan dia akan dengan tegas memperlihatkan kekuatannya di depan Yanshi. Tapi saat dia mempraktekannya, dia malah hampir terjatuh. Dan malah terjadi sebaliknya. Bahkan Yanshi melepaskan tangannya, membuat Xiangyan terjatuh dan ditertawakan. Xiangyan pun tak akan kalah. Dia dengan tegas menunjukkan bahwa dia tidak akan mengundurkan diri sama sekali. Di sisi lain, Yinyin masih tidak suka melihat Xiangyan. Bahkan mereka bertiga terlihat menggosipkan Xiangyan. Xiangyan masuk ke grup perusahaan dan memberikan angpau keberuntungan pada 80 orang yang beruntung. Dan ternyata antek-anteknya Yinyin menikmati itu. Yinyin awalnya gengsi tapi dia ikutan ambil angpaunya juga. Di sisi lain di tim teknik, Xiangyan tidak begitu disambut. Karena mereka merasa Xiangyan masuk menggunakan koneksi. Jadi mereka kurang menyambut kedatangan Xiangyan. Tapi Qingxing tidak. Dia sangat menyambut kedatangan Xiangyan. Dia pun memberikan tempat duduk untuk Xiangyan. Xiangyan melihat kursinya berhadapan dengan Yanshi. Dia pun segera ingin pindah. Gaoleng langsung menghalangi. Xiangyan melihat resume yang dibuat oleh sekretaris kakeknya. Dia pun kaget membaca isinya dan langsung kesal dengan sekretaris kakeknya. Sekretaris pun masuk ke ruangan kakeknya. Dia berkata kalau Xiangyan sudah pergi melapor ke Feilin. Kakek Xiangyan penasaran dengan Yanshi karena dia aneh mengapa Chen Shan begitu melindungi Yanshi dan tidak memperbolehkan Xiangyan menjabat ketua tim di teknik. Dia ingin sekretarisnya mencari tahu asal-usul dan hubungan Yanshi dan Chen Shan. Yanshi awalnya digosipkan sebagai anak yang unggul. Bahkan di masa pasca sarjananya, dia sudah mendapatkan tawaran tanda tangan kontrak dengan sebuah perusahaan besar. Tapi yang anehnya bisa dengan mudah direbut oleh Chen Shan. Pasti ada alasannya. Di kantor, Gaoleng masuk ke ruangan Yanshi. Dia pun penasaran apa hubungan mereka berdua. Apakah dia yang suka bosnya atau sebaliknya? Gaoleng terus mewawancarai bosnya ini. Dia juga menebak-nebak pacar Xiangyan. Sayangnya tebakan dia semuanya salah. Tidak lama Yanshi meminta Gaoleng segera mengunci status WeChat-nya dari Xiangyan. Kalau tidak, alangkah baik kau tidak usah ikut rapat. Yanshi hanya bisa meminta Gaoleng untuk mencobanya saja. Saat di ruang rapat, Gaoleng tidak datang. Tapi dia malah dicatat. Sedangkan wakil direktur dan Li Shu tidak dicatat. Bagi Xiangyan ini tidak adil. Dia pun langsung mengemukakan kalau Yanshi sudah membuat izin untuk Gaoleng. Xiangyan memperkenalkan diri pada semua orang. Setelah selesai rapat, Yanshi tidak keluar ruangan. Yanshi berusaha menjelaskan soal status Gaoleng. Tapi tidak lama Yanshi meminta Xiangyan segera kembali ke departemen teknik karena mereka akan melakukan rapat. Yanshi bertanya dia harus memperkenalkan Xiangyan seperti apa nanti. Xiangyan berkata, bilang aja aku masuk karena koneksi. Kan kalian juga menggosipkan aku seperti itu. Apakah kau memiliki teman kalau sifatmu seperti ini?
Xiang Yan pun berkata kalau perkenalkan saja aku sebagai teman SMA-mu. Hao. Anggota tim Departemen Teknik memperhatikan keduanya. Mereka pun menggosipkan keduanya yang sejak awal rupanya mereka saling kenal. Saat masuk ruangan rapat, Xiang Yan diperkenalkan sebagai ketua tim 2. Dia pun mencari anggota. Karena tidak ada yang sukarela mau masuk timnya, akhirnya dia memilih Gao Leng. Gao Leng tentu saja protes. Tapi dia luluh dengan pujian Xiang Yan. 因为你最帅呀。 Yan Shi pun tak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa menyetujuinya saja. Gao Leng kembali dibuat speechless lagi dengan kata-kata Xiang Yan. 这就很知足了。 Tapi di sini Qing Qing mengajukan diri untuk masuk ke tim Xiang Yan. Xiang Yan langsung menyetujuinya. Kata-kata dia pun selesai. Yan Shi pun bertanya, begitu saja. 那我私下说给你听啊。 Mendengar ucapan Xiang Yan, semua langsung mengejek mereka. Yan Shi pun dengan segera membubarkan rapatnya. Keesokannya, Xiang Yan membawa Gao Leng dan Qing Qing pergi cuti untuk bermain bersama sambil bekerja. Mereka benar-benar menikmati cuti mereka dan Gao Leng pun memposting foto itu di momennya. Bahkan dia dengan terang-terangan memuja Xiang Yan. Rupanya sebelum pergi, Xiang Yan minta cuti untuk survei lapangan. Yan Shi menolak karena tidak ada anggaran. Tapi Xiang Yan dengan tegas berkata kalau dia akan menggunakan dana pribadi. Tentu saja hal ini masih ditolak oleh Yan Shi. Tapi Xiang Yan sudah menentukan dan dia tidak akan peduli dengan larangannya Yan Shi. Karena melihat momen WeChat Gao Leng, orang-orang kantor pun heboh dan ada beberapa orang yang iri. Terutama sekumpulan Yin Yin. Mereka pun menyindir-nyindir. Supaya hal ini terdengar oleh Direktur Li. Selain di Departemen Keuangan, di Departemen Teknik juga tersebar gosip atas keiriannya Yin Yin. Mereka kesal banget dengan mulut comelnya Yin Yin. Tidak lama, Yan Shi mengirim pesan di grup perusahaan dan memberikan klarifikasi perihal cuti Xiang Yan dan timnya. Dia juga meminta maaf dan berkata dia akan menegur mereka. Tapi Yan Shi terlihat menarik satu pesannya. Orang-orang tim teknik pun dengan santai menggibahkan Yan Shi. Yan Shi melihat mereka. Salah satu dari mereka dengan cepat kabur. Hampir saja mereka kena geplak sama Yan Shi. Yan Shi rupanya terus mengawasi sinyal mereka menggunakan layar komputernya. Namun dia kehilangan sinyal mereka. Dan kebetulan tim Xiang Yan juga terkena hujan deras dan memasuki lokasi yang tidak ada sinyalnya. Mereka merasa kerjaan mereka sudah tidak bisa dilanjutkan. Xiang Yan pun mengajak mereka kembali. Yan Shi panik karena kehilangan sinyal mereka. Dia mencoba menghubungi tapi tidak masuk sama sekali. Tapi dia agak tenang setelah melihat sinyal mereka timbul kembali. Xiang Yan berhenti di sebuah tempat. Dan kebetulan Gao Leng serta Qing Qing tertidur. Yan Shi membuat panggilan video call. Gao Leng ingin mematikan dan malah tertekan angkat. Karena hal ini Yan Shi bisa melihat Xiang Yan di video call itu. Dia pun terus menatapi dan menemani Xiang Yan dari jauh. Xiang Yan dan Yan Shi bekerja sampai pagi hari. Xiang Yan pun telah selesai membuat laporannya. 辛苦了。 Xiang Yan kaget mendengar suara Yan Shi. Dia pun mengambil ponsel Gao Leng dan mematikan panggilan itu. Tapi dia merasa tidak enakan karena tiba-tiba mematikan ponsel Gao Leng. Padahal Yan Shi sudah menemaninya semalaman. Akhirnya dia berinisiatif mengirim pesan pada Yan Shi. Dengan berkata hal mereka sudah berlalu. Dia sudah tidak terlalu menyukai Yan Shi lagi. Setelah membaca pesan dari Xiang Yan, tentu saja Yan Shi kecewa. Tiba-tiba Gao Leng melihat Yan Shi memposting sesuatu di momen WeChat-nya. Dan Gao Leng menarik kesimpulan kalau Yan Shi sedang butuh uang. Saat kembali ke perusahaan, Yan Shi mengadakan pesta perayaan atas selesainya tugas mereka. Dia pun akan masak-masak di rumahnya. Saat dalam perjalanan, Xiang Yan berubah pikiran. Karena dia merasa tidak enak hati setelah mengirim pesan itu pada Yan Shi. Gao Leng pun menerima panggilan rekannya. Dia berkata kalau ketuanya berubah pikiran dan tidak akan datang. Bahkan Qing Qing juga ikut tak mau datang. Mendengar hal itu, Yan Shi merebut ponselnya dan ingin berbicara dengan Xiang Yan. Dia dengan belak-belakan bertanya pada Xiang Yan. 是说不喜欢了？怎么？ Xiang Yan dengan cepat mencari alasan untuk menolak hadir. Tapi akhirnya dia sadar kalau Yan Shi sengaja menunda waktu supaya dia tidak bisa kabur. 话打的完全就是拖延时间。 Akhirnya mereka tiba dan Yan Shi sudah menunggu di bawah. Yan Shi meminta mereka untuk naik dulu. Setelah sisa mereka berdua, Xiang Yan berkata tidak perlu beli lobster. Aku bisa makan hotpot kok. Oh, jadi tadi itu hanya alasan supaya kamu tidak datang ya? Xiang Yan pun mengaku. Dia takut mereka berdua akan merasa canggung.
Namun menurut Yanshi, bukannya kamu sendiri yang menyuruh lupakan masa lalu dan memulai lembaran baru. Tapi Xiangyun merasa Yanshi tak membalas pesannya. 好了。哦，好的。 Akhirnya Yanshi tak mau bahas lagi dan membawa Xiangyun untuk pergi beli bahan saja. Dia dan Xiangyun pun pergi ke supermarket. Xiangyun teringat dengan masa lalunya. Karena menurut dia Yanshi masih mengingat apa makanan kesukaannya. Xiangyun pun diam-diam membeli 2 buah permen. Karena buru-buru dia sampai dikira mau mencuri. Keduanya pun selesai berbelanja. Tiba-tiba ponsel Yanshi terus berdering. Xiangyun membantunya untuk angkat ponsel itu. Tapi dia merasakan suhu tubuh Yanshi yang terus berubah. 这人耳朵怎么跟他人？ Xiangyun pun bertanya soal Yanshi yang bekerja di Feilin. Xiangyun menawarkan membantu Yanshi pindah perusahaan. Yanshi menolak. Tidak lama Xiangyun ingin memberikan dirinya permen. Dia berkata kalau itu oleh-oleh darinya. Tapi Yanshi sudah tahu kalau itu baru dibeli. 把西藏给你带回。 Karena struk Xiangyun baru saja terjatuh. 手机掉出来了。 Saat tiba di depan rumah Yanshi, ada seorang wanita datang, yaitu Chen Shu. Dia langsung berkata kalau Yanshi adalah seorang duda dan memiliki anak umur 7 tahun. Mendengar hal itu, Xiangyun agak kaget. 就离婚呢？ 你是傻子 Dia 吗？ pun malah mempercayai omongannya Chen Shu. Yanshi pun memperkenalkan mereka berdua dan meminta mereka untuk masuk ke dalam rumahnya. Chen Shu terus berbicara pada Yanshi soal karirnya. Yanshi tidak mau membahasnya dulu. Tapi Chen Shu terus-terusan mengoceh dan berkata kalau Yanshi terus berada di sini tidak akan ada masa depannya dan lain-lain. 你可不可？ 你怎么？ Saat mereka masuk ke dalam rumah, Gaoleng langsung memeluk Chen Shu. Yanshi berkata kalau Chen Shu adalah pacar Gaoleng. 关我什么事？ Yanshi pun telah selesai menyiapkan makanan. Xiangyun kaget. Yanshi masih mengingat saus yang dia suka. 居然连这个都记得。 Gaoleng pun menyarankan main game, yang dimana pertanyaannya harus menjawab tentu saja. Kalau tidak, akan dihukum minum. Mereka dengan belak-belakan bertanya pada Yanshi. Yanshi dengan berani menjawab tentu saja. 当然了。 Hal ini pun menjadi bahan ejekan semua orang. Apalagi Yanshi juga terlihat memberikan Xiangyun lobster, di mana Yanshi jarang sekali membelikan barang-barang yang tidak musim. Mereka pun jadi mengejek-ejek Yanshi deh. Xiangyun pun berusaha menjelaskan. Yanshi pun membantu meluruskan dugaan mereka. Yanshi pergi berbicara berdua dengan Chen Shu. Qian You dan lain-lain berusaha menggoda Xiangyun dan bosnya. Mereka juga membahas bosnya yang berani belak-belakan membela Xiangyun di grup obrolan. Xiangyun membaca isi chat itu. Dan dia penasaran apa isi chat yang ditarik oleh Yanshi. Youchu pun menyarankan membayar dirinya jika ingin tahu isi chatnya. Awalnya Xiangyun berkata tidak perlu. Tapi ujung-ujungnya dia ingin pinjam uang sama Gaoleng untuk bayar Youchu. Youchu berkata tanya saja deh langsung sama bos isi chatnya apa. Di sini Chen Shu berbicara kembali soal masa depan Yanshi. Dia banyak menyarankan Yanshi pindah ke beberapa perusahaan yang lebih baik. Bahkan ada yang memberi tawaran yang bagus untuk memperkejarkan Yanshi. Karena menurut Chen Shu masa depan Yanshi di Feilin tidak akan bagus. Dan malah tidak akan dipandang sama sekali. Chen Shu juga mencurigai Yanshi dan Xiangyun pasti ada apa-apanya. Karena tidak biasanya Yanshi begitu peduli dengan perempuan atau orang baru. Xiangyun pun terlihat menghampiri Yanshi. Keduanya membahas tentang kerjaan mereka. Xiangyun juga dibuat kaget dengan kata-kata romantis Yanshi. 你们连在一起，我就能找到你。 Xiangyun juga jadi teringat dengan masa lalu mereka, di mana Xiangyun tiba-tiba tertarik dengan seorang siswa tampan di sekolahnya. Dan dia dengan belak-belakan berani menghampiri Yanshi dan bertanya soal Yanshi. Dia juga rela mengikuti seminar yang seharusnya dia sangat tidak menyukai hal itu. Tapi demi dekat dengan Yanshi, bahkan dia memohon pada teman-temannya untuk bertukar tempat duduk dengan dirinya. Selain itu, dia meminta Yanshi untuk menjadi guru matematikanya. Yanshi tentu saja menolak, tapi dia menggunakan berbagai cara untuk terus mendekati dan meminta Yanshi untuk menjadi gurunya. Yanshi pun tak tahan dan menyetujui permintaan Xiangyun. Setiap pulang sekolah dia mengajarkan Xiangyun matematika. Hal ini pun membuat Xiangyun bisa terus dekat dan semakin mengenal Yanshi. Yanshi terlihat membawa Xiangyun menggunakan sepedanya. Sahabat Xiangyun melihat mereka dan ikut bersama mereka. Mereka pun tiba di sebuah tempat makan hotpot. Tidak lama gelang Xiangyun hampir terjatuh.
Yanshi pun dengan cepat menangkapnya. Xiangyan menceritakan arti dari gelang itu. Saat di sekolah, Xiangyan terus berusaha mendekati Yanshi. Temannya merasa dia harus berterima kasih pada Yanshi karena Yanshi sudah membantu dirinya untuk meningkatkan nilai sekolahnya. Xiangyan sudah memiliki rencana sendiri. Dia pun mengundang Yanshi ke pesta ulang tahunnya. Yanshi berjanji dia akan datang. Selanjutnya, Xiangyan mendapatkan sebuah kue ulang tahun, tapi dia kecewa kue itu bukan dari Yanshi. Xiangyan merayakan di kelasnya. Kebetulan terlihat oleh Yanshi. Xiangyan dengan cepat lari ke depan dan ingin memberikan potongan pertamanya pada Yanshi. 先生，生日快乐！ Tapi mendapatkan penolakan. Apalagi Yanshi berkata dia tidak akan hadir di pesta ulang tahun Xiangyan. Xiangyan berusaha mengejarnya. 我生日你真不来了吗？轩师， Namun dia mendapatkan jawaban yang cukup menyakitkan. Karena kecewa, dia pun melemparkan hadiah yang dia ingin berikan pada Yanshi. Dia sangat kecewa dan berlari pergi. Setelah mereka dewasa, Xiangyan memberanikan diri untuk bertanya dengan Yanshi. Alasan dia tidak datang ke ulang tahunnya dan berubah jadi dingin. Yanshi merasa dia datang untuk mengungkit masa lalu. 你今天是来翻旧账的。 你可别冤枉。 Namun bagi Xiangyan, tadi kan aku nggak mau datang, tapi kamu yang maksa aku datang. Xiangyan pun akhirnya meminta melupakan masa lalu dan memulai yang baru. Mereka berdua pun berkenalan dan membuat kesan yang baik dari awal lagi. 校园， Keesokannya, Xiangyan ke ruang Direktur Li untuk melihat data Yanshi. Tapi Direktur Li menggunakan 1001 alasan untuk tidak memberikan data itu. Alhasil Xiangyan berkata dia akan meminta ke kantor pusat saja. Direktur pun tak berkutik dan memberikan data itu. Setelah selesai membacanya, dia pun pergi dari ruangan direktur. Saat dia berada di toilet, dia mendengarkan gosip dari Sohib Yin, di mana mereka berkata kalau mereka mencurigai Yanshi ada hubungan dengan Xiangyan. Bahkan mereka juga salah menyebutkan nama Xiangyan. 赵源，许愿石， Terus di sini Xiangyan mendengar kalau Yanshi pernah pergi nonton bersama Yin dan pandangan buruk mereka terhadap Yanshi. Selain itu mereka juga menggosipkan kalau Xiangyan itu adalah Sultan Bodong, yaitu berpura-pura kaya. 打肿脸充胖子，假货。 Saat Xiangyan ingin pergi beli kopi, dia mendapatkan uangnya tidak cukup. Akhirnya menggunakan kartu yang diberikan abangnya, tapi dia malah di-prank. Kartu itu malah tidak ada saldo juga. Hal ini terlihat oleh Yin dan dia mentertawai itu. Xiangyan dengan cepat meminta bantuan sohibnya. Untungnya sohibnya ini the real sohib dan segera mengirimkan dia uang untuk memperpanjang hidupnya. Xiangyan pun kembali ke departemennya. Dia melihat Yanshi dimarahi oleh wakil direktur. Anggota lain pun diam-diam mengintip dari jauh. Mereka sudah tahu kelakuan jelek Direktur Li yang terus-terusan mencari kesalahan Yanshi. Yanshi terlihat cuek dengan omelan wakil direktur ini. Dia bahkan menjawab dengan slow semua pertanyaan-pertanyaannya. Menurut Yanshi, wakil direktur sudah sangat tahu alasan dibalik semua ini. Jadi dia tidak perlu menjelaskannya kepada wakil direktur ini. Dia tidak ada takut-takutnya sama sekali. 并不负责让家 Wakil direktur keluar. Xiangyan pun menyapanya. Wakil direktur kepo tentang asal-usul keluarga Xiangyan. Karena menurut ucapan Xiangyan, Yanshi pun bertanya-tanya, apakah keluarga Xiangyan jadi bangkrut ya? Selanjutnya, Xiangyan masuk ke ruangan Yanshi. Dia bertanya apa yang wakil direktur katakan. Yanshi juga mencurigai mengapa Xiangyan tiba-tiba memberikan dia makan. 我的本名叫向善。 Saat keduanya berbicara sangat dekat, Gao Leng pun melihat hal itu dan meminta seluruh anggota untuk melihat keduanya. Tidak lama, Xiangyan penasaran lagi masalah yang dihadapi Yanshi tentang perusahaan Mingxiong. Xiangyan mau membantu Yanshi, tapi Yanshi menolak Xiangyan dengan sangat tegas dan meminta dia untuk keluar. Xiangyan kesal karena Yanshi terus-terusan menolak untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dia pun dengan tegas berkata akan mengambil alih masalah ini. Dia keluar dan meminta yang lain untuk lembur. Jika mereka menemaninya lembur, dia akan mentraktir mereka. 项目结束以后，请你们吃小代记。 Gao Leng pun kaget kalau Xiangyan mau mentraktir mereka di tempat yang mahal. Tapi mereka malah satu persatu memilih pergi dan tak menemaninya. Hanya tersisa satu orang saja yang bersedia menemaninya. Rupanya mereka semua tidak ikut Xiangyan lembur. Mereka ingin pergi makan-makan bersama. Yanshi pun juga berada di sana. Xiangyan pergi menemui Li Qin. Dia bertanya soal masalah perusahaan Mingxiong.
Li Qin mengira Yanshi menyerahkan hal ini pada Xiang Yan. Li Qin yang licik pun terlihat menjelek-jelekan Yanshi dan berusaha menghasut Xiang Yan. Tapi Xiang Yan tidak terpengaruh sama sekali. Chen Shu pun aneh mengapa Xiang Yan tidak ikut mereka makan bersama. Akhirnya mereka buka suara kalau Xiang Yan sedang lembur dan bahkan ingin mentraktir mereka makanan mahal. Mereka penasaran apa pekerjaan orang tua Xiang Yan karena menurut mereka Xiang Yan sangat banyak uang. Bahkan sohibnya salut dengan tas-tas mahal yang digunakan Xiang Yan. Tapi Yin berkata kalau barang-barang yang digunakan Xiang Yan itu palsu. 假的，假的。 Tim teknik membela Xiang Yan karena Yin melihat sendiri kalau Xiang Yan tidak mampu membayar kopinya. Yanshi pun berdiri dan berkata dia ada urusan. Yanshi menunggu di depan perusahaan sambil melihat lampu ruangan tim teknik yang belum padam. Xiang Yan tidak menyerah dan berusaha menghubungi orang-orang dari perusahaan Mingxiong, tapi dia mendapatkan banyak penolakan. Dia pun melihat Zhang Jun sudah tertidur. Dia meminta Zhang Jun untuk pulang. Zhang Jun mengirim pesan untuk Yanshi dan meminta Yanshi menemani Xiang Yan karena Xiang Yan masih lembur. Rupanya Yanshi memerintahkan Zhang Jun untuk menemani Xiang Yan. Yanshi pun masuk ke ruangannya. Xiang Yan mengira Yanshi berubah pikiran dan mau membantunya. Namun Yanshi berkata dia datang mengambil barang. Yanshi meninggalkan Xiang Yan. Dia pun diam-diam menemaninya di dalam mobil saja. Keesokannya Xiang Yan melihat Yanshi pergi meminta izin untuk Gao Leng dan Tian You yang mabuk. Saat di lift, Xiang Yan bertanya apakah mereka pergi sampai malam. Dia pun merasa kesal. Dia meminta Yanshi untuk tidak membawa anggotanya. 不要带上我们的人。 Chen Shu melihat hal itu, dia pun menantang Yanshi untuk menaklukkan Xiang Yan. Xiang Yan pun menarik Gao Leng dan membawa Gao Leng ke ruangan rapat. Gao Leng pun meminta maaf. Dia juga menjelaskan alasan dia dan yang lainnya tidak mempedulikan masalah Mingxiong ini karena menurut dia, seberusaha apapun bos mereka menyelesaikan masalah ini, tetap tidak akan ada hasilnya. Karena mereka kekurangan dana, tapi tuntutannya tidak sesuai. Apalagi atasan mereka terlihat tidak mensupport mereka dan malah menekan mereka. Jadi itu alasan mereka malas-malasan. Karena apapun yang terjadi, mereka yang akan disalahkan. Xiang Yan pun tidak menyerah. Dia ingin langsung mengunjungi atasan Mingxiong. Dia pun berhasil menemui atasan Mingxiong meskipun menggunakan trik licik. 我是殷闺女，想给您个惊喜就好。自我介绍一下，我是徐院士的助理。这一趟专 Akhirnya mereka sampai di sebuah resto. Xiang Yan berusaha menemani atasan ini untuk minum-minum bersama mereka. Tapi hal ini terlihat oleh sohibnya Yin Yin. Dia pun dengan cepat memberitahukan hal ini pada Yin Yin. Sedangkan di kantor, Zhang Jun memberitahukan Yanshi kalau Xiang Yan pergi menemui atasan Mingxiong. Ketika mengetahui Xiang Yan pergi menemui direktur Mingxiong, dia langsung mengirim pesan dan bertanya keberadaannya. Xiang Yan pun mengirim lokasinya. Di sisi lain, direktur ini terus-terusan menjelek-jelekan Yanshi depan Xiang Yan. Xiang Yan harus bersabar mendengar ocehan direktur ini dan menjadi seorang penjilat sejenak. Selain itu, Yin Yin malah merekam pertemuan Xiang Yan dan direktur Huang. Direktur Huang memang terkenal genit. Dia dengan sengaja memegang tangan Xiang Yan dan meminta Xiang Yan untuk mendekat. Tapi seseorang terus memberikan teguran pada direktur Huang. Dia ini pun terus mengawasi gerak-gerik direktur ini. 让你在他手底下干活呢。 Yin Yin yang sudah merekam video dan percakapan mereka langsung mengirim video itu pada Yanshi. Yanshi pun tiba di restoran tempat Xiang Yan dan direktur bertemu. Dia melihat video itu dan dia kesal mendengar percakapan mereka. Pertemuan direktur Huang dan Xiang Yan pun telah selesai. Pria tampan ini menawarkan Xiang Yan untuk masuk supaya dia yang antar, tapi Xiang Yan menolak. Xiang Yan pun dibuat kaget dengan omongan pria tampan ini. 女儿，就我一个儿子。 Xiang Yan menerima pesan Yanshi yang memintanya untuk hati-hati saat pulang. Bukannya diantar si Akang nih mah. Keesokannya Xiang Yan bertanya di mana Yanshi. Xiang Yan pun salah kaprah. Dia kira video itu adalah video Yanshi dan Yin Yin. Dia kepo dan bertanya pada Yanshi. Dia mau lihat video itu juga. 是不是跟茵茵在一起过？ Yanshi pun memperlihatkan video yang dikirim Yin Yin. Xiang Yan menjelaskan hasil rapat mereka. Namun Yanshi berkata hal itu tidak akan terjadi. Alias Xiang Yan hanya akan kerja sia-sia. Dia meminta Xiang Yan untuk mencari kerjaan lain saja. Xiang Yan tidak mau dan tidak akan menyerah.
Chen Shu aneh. Kenapalah mereka berdua ini selalu berselisih paham ya? Orang-orang mengira keduanya akan perang dingin. Xiang Yuan pun masuk ke ruangan Yan Shi dengan muka cemburut. Chen Shu pun memilih pergi dulu. Akhirnya Yan Shi memutuskan untuk membantu Xiang Yan dan meminta yang lainnya untuk lembur. Mereka pun bekerja sama semalaman. Saat keesokan harinya, Xiang Yan terlihat kelelahan. Dia pun hampir terjatuh dan segera ditangkap oleh Yan Shi. 看路。 Yan Shi meminta Xiang Yan untuk menemaninya menemui seseorang. Xiang Yan berkata, jangan bilang kamu mau membawa aku bertemu wali. Aku paling takut melakukan hal itu. Yan Shi pun membalas perkataan Xiang Yan. Xiang Yan dengan tegas berkata tidak pernah. 没有，行了吧？ Mereka pun pergi ke perusahaan Xingheng, di mana Yan Shi mengenal Direktur Liang ini. Direktur Liang pun menghampiri mereka. Yan Shi tidak basa-basi lagi dan langsung menjelaskan maksud dan tujuannya. Dia juga memperlihatkan produk yang sudah mereka buat. Menurut Direktur Liang, produk mereka sangatlah bagus dan malah bisa dipatenkan. Karena ide ini bisa mengurangi biaya produksi, tapi mendapatkan produk yang bagus. Yan Shi di sini membutuhkan bantuan Direktur Liang karena mereka harus segera memenuhi persyaratan dari perusahaan Mingxiong. Direktur Liang merasa ini kurang etis karena mereka orang luar. Kecuali Yan Shi mau bekerja padanya, mungkin dia tidak akan menganggap Yan Shi sebagai orang luar. Yan Shi merasa dia masih bekerja pada Feilin, jadi dia tidak bisa menerima tawaran ini. Direktur Liang bisa menunggu. Dia pun meminta Yan Shi memikirkan lagi tawarannya. Dia pun bersedia membantu masalah yang dihadapi Yan Shi. Dia kembali meminta diperlihatkan lagi produk pembuatan mereka. Yan Shi pun menjelaskan dengan lebih detail lagi. Xiang Yan kembali dan membawakan cemilan malam. Mereka melanjutkan lembur mereka. Gao Leng bertanya soal wajah Xiang Yan yang terlihat begitu kelelahan. Dia pun menerima panggilan dari Yan Shi yang berkata dia akan segera kembali ke perusahaan. Mengingat Yan Shi akan kembali, dia pun panik dengan muka kusamnya. Saat Yan Shi tiba, Xiang Yan muncul dengan muka yang sudah sangat fresh. Yang lainnya pun pada kaget. 那副模样，美女，你谁呀？ Rupanya Xiang Yan ke toilet dan melakukan touch up. Yan Shi pun kembali menjelaskan kepada mereka, di mana dari hasil rapat mereka pun melakukan pengembangan. Setelah sibuk lembur, mereka pun berhasil menyelesaikan proyek ini. Untuk merayakan keberhasilan mereka, Xiang Yan meminta mereka untuk selfie bersama. Setelah itu dia pun meminta mereka untuk semuanya pulang dan beristirahat dengan baik, karena dia akan meminta izin pada Direktur Li untuk mereka semua yang ikut lembur. Selanjutnya tersisa Xiang Yan dan Yan Shi. Yan Shi tiba-tiba mendekat dan memperhatikan Xiang Yan. Rupanya dia melihat ada yang aneh dan mencabut skot mata Xiang Yan. 叶局长同学， Keduanya pun merayakan keberhasilan mereka dengan berbincang sejenak. Awalnya Yan Shi khawatir dengan antusiasnya Xiang Yan. Dia mengira Feilin ini tidak akan ada masa depannya. Mendengar hal itu, Xiang Yan meminta Yan Shi mengundurkan diri dan memberikan departemen teknik ini padanya. Bagi dia, jika kau tidak mau menjadi rekan aku, kau bisa menyerahkan departemen ini dengan sukarela kok. Toh departemen ini akan tetap berjalan tanpa dirimu. 三分颜色你就敢开画廊，哪来的自信？ Yan Shi malah merasa kalau Xiang Yan lah yang tidak mau menjadi rekannya. Candaan setelah lembur yang super belak-belakan ya guys. Keesokan paginya, Xiang Yan dibuat pusing dengan tagihan kartu kreditnya yang melonjak. Karena saldo dia sudah kosong. Mau tidak mau dia harus menjual salah satu tas kesayangannya di internet. Baru posting saja sudah ada yang langsung berminat. Rupanya orang yang membeli tas itu adalah Yin Yin. Yin Yin meminta Xiang Yan untuk tidak menyebarkan hal ini. Yin Yin pun dengan bangga memamerkan hal itu pada sohib-sohibnya. Karena memang tidak ada sembarang orang yang bisa memilih tas edisi terbatas ini. Setelah membayar tagihannya, rupanya masih belum cukup. Dia pun ingin mengirim pesan pada kakeknya. Tapi dia mendengar pembicaraan Gao Leng dan Qing Qing soal momen WeChat. Jadi dia pun teringat dengan postingan Yan Shi. Dia pun masuk ke ruangan Yan Shi dan memberikan kopi favoritnya Yan Shi. Yan Shi tahu kalau Xiang Yan pasti ada maksud lain. 说吧，有事。 Xiang Yan berkata dia ingin ikut kompetisi yang dibagikan Yan Shi. Alasannya karena mau mengembangkan perusahaan dan lain-lain.
为我司的科技事业发展做出。 Bagi Yanshi, jika kau bicara soal hadiahnya akan lebih masuk akal. 这奖金可能更有说服力。 Xiangyan pun mengaku. Dia meminta Yanshi membantunya. Untuk hadiahnya, dia akan memberikan lebih banyak bagian Yanshi. Tapi Yanshi merasa dia tidak tertarik sama sekali. Xiangyan tidak menyerah dan terus membujuk Yanshi. 就很难了，他多个妈妈怎么？ Yanshi jadi teringat dengan perkataan Direktur Liang. Karena Felin selalu tidak pernah menang ketika mengikuti kompetisi itu. Masalahnya bukan pada Yanshi. Tapi memang banyak orang yang mau menjatuhkan Felin dan membuat Felin dikeluarkan dari industri ini. Mengingat hal itu, Yanshi pun berkata dia tidak bisa membantu Xiangyan. Karena dia tidak mau Xiangyan kecewa dengan hasil yang sudah diputuskan dari awal. Xiangyan pun kesal dan mengambil kembali kopi yang dia ingin berikan. Selanjutnya, Yanshi mengetahui kalau sebelumnya Xiangyan penasaran dengan isi pesan Yanshi yang ditarik. Sampai-sampai Xiangyan mau pinjam uang buat bayar Youzi. Karena hal ini pun Yanshi mengira kondisi keuangan Xiangyan sedang memburuk. Yanshi pun akhirnya ingin membawa Xiangyan pergi ke suatu tempat. Xiangyan pun tersenyum. Xiangyan langsung auto semangat. 是吗？要嘴硬什么？ Yanshi membawa Xiangyan pergi menemui teman lamanya. Xiangyan pun diperkenalkan dengan Wang Qingyi, di mana Yanshi berencana ikut kompetisi dengan nama Qing. Mereka yang akan membiayainya dan dia tidak mau hadiah itu. Dia membiarkan mereka bagi berdua saja, tapi keduanya tidak setuju. Alhasil Yanshi menggunakan peraturan perusahaan saja. Keputusan pun sudah dibuat. Mereka bertiga sepakat melakukan kompetisi bersama. Yanshi pun meminta hal ini tidak boleh bocor. Bahkan orang-orang departemen teknik tidak ada yang boleh tahu. Xiangyan pun aneh. Yanshi kembali menyinggung soal kue jam 8. 一个8点想吃蛋糕，9点 Xiangyan jadi teringat, di mana dulu saat di SMA ada orang mengirimkannya kue, tapi tidak jelas siapa pengirimnya. Xiangyan tidak mau memakannya dan memberikan itu pada temannya. Dia merasa kue itu sudah berubah jam, karena datangnya jam 9. Xiangyan akhirnya tahu rupanya Yanshi yang memberikan kue itu. Bagi Yanshi, bukankah sama aja? 我要知道什么送的，才不会便宜我的。你出于什么心态送的我蛋糕？ Xiangyan bertanya alasan Yanshi memberikan dirinya kue. Yanshi menunjuk seekor anjing kecil. Dan menurut dia pada saat itu Xiangyan mirip dengan anjing liar itu. Xiangyan kembali mengkonfirmasi pembagian hadiahnya nanti. Yanshi berkata dia tidak mau. Dia memberikan itu semua pada keduanya. Karena menurut Yanshi, Xiangyan sedang butuh. Karena dia mendengar dari yang lain kalau Xiangyan sampai meminjam duit dengan Kaoleng. Di sini terlihat Direktur Li bangga dengan hasil kerja tim teknik yang berhasil menaklukkan Ming Xiong. Si wanita ular malah menjelek-jelekan mereka. Ini orang maunya apa coba? Berhasil salah, nggak berhasil dituntut. Pokoknya di mata dia tim teknik tidak ada benarnya deh. Xiangyan terlihat mengirim pesan secara diam-diam kepada Yanshi. Tapi Qingqing tiba-tiba datang. Dia pun dengan cepat menutupi layarnya. 我总觉得林青青好像发现什么了。 Yanshi berkata no comment dengan kelebayannya Xiangyan. Yanshi sampai malas menjawab pesan Xiangyan. Semua karyawan pun telah pulang. Xiangyan masuk ke ruangan Yanshi. Dia merasa sedang melakukan perselingkuhan. Karena dia harus terus diam dan menjaga rahasia tentang kompetisi ini. 偷情可比这累多了。 Xiangyan pun merasa gosip yang disebarkan orang-orang rupanya benar ya. Yanshi merasa Xiangyan kemakan sama omongan orang-orang kantor. Xiangyan berkata kalau dia mendengar omongan mereka dan mengirimnya pada Direktur Li. Yanshi pun memberikan nasihat. Tapi dia berkata dia mengirim pakai ponsel Gaoleng. Yanshi pun berkata tidak boleh melakukan hal itu. 也别用高能手机发。 Tidak lama Yanshi terus memandangi Xiangyan. Xiangyan pun jadi salting deh. Xiangyan bertanya ide apa yang akan mereka buat untuk kompetisi nanti. Xiangyan memberikan beberapa ide, tapi bagi Yanshi itu tidak cocok dan terlalu biasa. Xiangyan pun meminta buat suara cerdas aja. 蜡笔小新， Yanshi pun mulai menggoda. Xiangyan penasaran apakah gosip soal Yanshi dan Yinyin pergi nonton berdua itu beneran terjadi. Kalau ada gosip aku pacaran dengan Yinyin, apakah kau percaya? Dia mengira itu beneran terjadi. Yanshi benar-benar merasa Xiangyan ini bodoh percaya gosip murahan.
吃。 Tiba-tiba Direktur Li masuk ke ruangan. Mereka berdua pun dengan cepat menyembunyikan kerjaan mereka. Direktur Li meminta mereka untuk mematikan lampu sebelum pulang. Xiang Yan sangat kaget karena kemunculan Direktur Li. Dia merasa di kantor sudah tidak aman. Dia pun menyarankan mengerjakan hal ini di rumahnya saja. Yan Shi pun setuju. Xiang Yan memberikan perintah, ketika ada kerjaan semua harus dikerjakan bersama, tidak boleh selesaikan sendiri-sendiri. Keesokan malamnya, Xiang Yan dengan cepat beres-beres karena dia tahu saatnya mereka ke rumahnya untuk mengerjakan proyek kompetisi. Dia bingung harus melakukan apa dulu, antara memperbaiki penampilan atau menyiapkan makanan. Tapi dia melihat pesan Qing, di mana Qing membahas soal Shanghai dan Chenshan. Tapi pesan itu ditarik lagi. Xiang Yan pun membalas pesan itu. Yan Shi malah berkata itu bukan urusan Xiang Yan. Membaca hal itu, Xiang Yan jadi kesal dan ngambek. Yan Shi pun datang. Xiang Yan tidak menyambutnya dengan ramah. Dia pun terlihat cuek-cuek bebek saja. Yan Shi tahu kalau Xiang Yan ngambek soal isi chat tadi. Dia pun pergi ke balkon. Xiang Yan penasaran mengapa ekspresi Yan Shi seperti itu ya. Dia bercerita kalau teman dia sedang sakit parah. Maka dari itu dia harus cuti dan pergi ke Shanghai. Karena dia harus menemani temannya operasi. Xiang Yan pun menyarankan Yan Shi menggunakan jasa pamannya saja. Karena pamannya kebetulan spesialis dari penyakit yang diderita teman Yan Shi. Dia pun akan memberikan kontak pamannya. Xiang Yan merasa dia bukan memperlakukan Yan Shi dengan spesial. Bahkan orang lain dari tim teknik yang mengalami hal serupa, dia akan membantunya. Setelah berbicara, hati Xiang Yan pun sudah tidak ngambek lagi dan dia sudah bisa tersenyum. Qing pun datang. Dia kagum melihat apartemen mewahnya Xiang Yan. Dia pun bertanya berapa biaya sewa rumah ini. Xiang Yan berkata bahwa ini rumah temannya. 房子借给他住，不会是男朋友吧？ Qing membahas Xiang Yan yang masih lajang. Xiang Yan mengira Qing mau menjodohkannya. Xiang Yan mau yang tampan seperti Yan Shi. 有比他睡的吗？ Tapi bagi Qing tampan sih susah lah ya. Tapi kalau yang kaya ada. Sayangnya Xiang Yan maunya yang tampan dan tidak ada uang. Dia pun memandang ke arah Yan Shi. Yan Shi meminta mereka berhenti dan fokus mengerjakan proyek saja. Mereka bertiga pun mengerjakan proyek mereka. Namun Qing merasa ada yang aneh dengan mereka berdua. Karena keduanya terlihat begitu dekat. Xiang Yan pun menawarkan bantuan. Yan Shi meminta Xiang Yan menulis kode. Tapi dia tidak bisa. Tapi kalau hanya mengambilkan minuman, saya bisa. Saat dia mengambil minuman, Qing mengira minuman itu untuk dirinya. Rupanya untuk Yan Shi doang dong. Qing pun kabur. Dia merasa dia jadi nyamuk di antara mereka berdua. Yan Shi pun berkata dia akan ke Shanghai. Proyek ini dia serahkan pada Qing dulu. Dia meminta Xiang Yan untuk tidak tegang karena waktu kompetisinya masih lama. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Xiang Yan membukanya. Dan itu adalah tetangganya yang ingin memberikan dirinya kue ultah karena anaknya ultah. Yan Shi pun mulai cemburu. Qing pun menggoda Xiang Yan. Dia berkata siapa pria tampan dan kaya itu. Xiang Yan pun menjelaskan siapa orang tersebut. Menurut Qing, jangan-jangan Xiang Yan seperti wanita pada umumnya, suka pria tampan dan kaya. 就喜欢长得帅又能 Yan Shi malas mendengar bacotan Qing. Dia melempar Qing menggunakan kertas. Dia pun merasa kerjaan mereka akan dilanjutkan di hari lain. Dia mengajak Qing untuk kembali. Yan Shi sangat marah dan cemburu. Dia sampai-sampai tidak memperbolehkan Qing memakan kue itu. 别吃了，回头弄我一 Saat 车。 jalan kembali, Qing merasa Yan Shi tidak kalah dengan orang tersebut kok. Hanya mereka berbeda status ekonomi saja. Yan Shi berkata kalau Chenshan sudah mengakhiri kontrak mereka. Menurut Qing ini adalah berita bagus. Karena Yan Shi bisa terpuruk seperti ini dikarenakan Chenshan memaksa dia bekerja di Feilin. Kali ini Yan Shi benar-benar bisa mengejar karir cemerlangnya. Jika tidak ada masalah ini, Yan Shi mungkin tidak akan berada di titik ini. Yan Shi meminta tidak usah membahas hal ini. Dulu Yan Shi adalah salah satu murid terpintar di kampusnya. Bahkan belum menginjak sarjana saja, dia sudah mendapatkan tawaran cemerlang dari perusahaan Xinheng. Bahkan teman-temannya bangga memiliki sahabat yang pintar dan luar biasa seperti Yan Shi. Qing bertanya bagaimana dengan Xiang Yan jika dia meninggalkan Feilin. Yan Shi tidak memungkiri dia memiliki kesan baik dengan Xiang Yan, tapi hanya sekedar kesan baik saja. Menurut Qing, jika dia tidak gercep, Xiang Yan akan direbut tetangganya. Yan Shi pun memperingatkan Qing untuk tidak boleh pergi mengerjakan proyek di rumah Xiang Yan. Bahkan Xiang Yan yang undang juga tidak boleh ya. Menurut Qing, mana ada orang yang sebatas teman memberlakukan peraturan yang harusnya diberikan oleh seorang pacar resmi sih?
那你试试。 Yanshi mendapatkan panggilan jika temannya harus segera melakukan pengobatan dan operasi. Mau tidak mau pun Yanshi harus segera berangkat ke Shanghai. Keesokannya Xiangyan melihat kantor begitu sepi. Dia pun menemukan sesuatu yang tak terduga. Dan hal ini terlihat oleh wakil direktur. Alhasil Xiangyan dipanggil ke ruangannya. Wakil direktur memberikan beberapa ceramah. Dia merasa tim teknik makin lama makin nakal. Mereka benar-benar tidak akan menunduk jika tidak ada Yanshi. Xiangyan pun tahu apa yang harus dia lakukan. Saat rapat, Xiangyan memberikan pengumuman tegas untuk mereka semua. Direktur Li puas dengan keputusan Xiangyan. Xiangyan pun meminta rapat ini diserahkan pada dirinya saja. Dia pun memberitahukan kepada mereka sistem terbaru, di mana mereka tidak perlu melakukan absensi pulang dan pergi lagi. Semakin banyak proyek yang mereka kerjakan, semakin besar bonus yang akan mereka terima. Li Qi merasa ini tidak adil untuknya, karena dia tidak mendapatkan proyek sama sekali. Xiangyan merasa Li Qi harus berubah cara kerjanya. Jika tidak ada proyek dan kemajuan, gaji pokok akan dipotong. Li Qi tidak terima dan tidak mau diatur. Dia pun melampiaskan kekesalannya. Xiangyan pun penasaran bagaimana latar Li Qi yang sesungguhnya. Qing pun menceritakan secara singkat kisah Li Qi dan hal yang membuat Li Qi seperti ini. Di sisi lain, Yanshi masih menunggu kabar dari paman Xiangyan. Dia terus menghubungi dokter ini, tapi tidak ada jawaban. Menurut salah satu teman Yanshi, dokter ini adalah dokter terbaik yang cocok untuk teman mereka. Tapi sayangnya mereka mendapatkan kabar kalau dokter ini sedang melakukan liburan dan tidak bisa mengoperasi sahabat mereka. Yanshi pun sedih dan kecewa. Operasi harus tetap dimulai. Dokter pun keluar. Dia memberitahukan hasil operasinya berjalan lancar. Awalnya mereka mengira orang yang mengoperasi adalah dokter Wang. Rupanya orang itu adalah dokter Guyen. Dokter Gu pun bertanya soal Xiangyan pada Yanshi. Dia mendapatkan kabar kalau Yanshi adalah atasannya. Rupanya dokter Gu bisa kembali karena kelakuannya Xiangyan, di mana Xiangyan berusaha menghubungi pamannya. Bahkan dia sudah membelikan tiket pulang untuk pamannya. Pamannya benar-benar pusing dibuat Xiangyan. Dia merasa dia baru datang dan baru menikmati liburannya. Xiangyan pun bertanya, liburan atau pasien lebih penting? Xiangyan sampai membacakan sumpah dokter ke pamannya. Pamannya sampai speechless dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia pun menyetujui desakan Xiangyan. Yanshi pun sangat berterima kasih atas bantuan Xiangyan ini. Kronologis cerita Xiangyan membantu Yanshi adalah ketika dia mendapatkan pesan dari Yanshi yang memberitahukan dirinya kalau dia akan berada lama di Shanghai karena penyakit temannya. Karena hal itulah dia berusaha menghubungi pamannya. Dia sampai tidak tidur semalaman demi bisa menghubungi pamannya. Ketika dia bisa menghubungi, dia dengan cepat ingin membeli tiket penerbangan. Meskipun uangnya sudah minus, tapi demi Yanshi ya udahlah gasken deh. Yanshi tentu berterima kasih banget atas bantuan Xiangyan. Yanshi bertanya keadaan kantor. Xiangyan merasa dia menyelesaikan semua ini dengan sangat mudah. Wakil pun muncul. Dia protes dengan sistem kerja terbaru dari Xiangyan. Dia merasa itu semua tanpa persetujuan dirinya. Li Qi merasa dia sudah ada yang membela. Xiangyan merasa dia sudah mengambil langkah yang tepat kok. Kan maumu, yang penting tim teknik bisa bekerja dengan rajin. Tapi dia tidak terima karena semua itu ada prosedurnya dan harus ada izin dari kantor pusat. Xiangyan merasa dia sudah mendapatkan persetujuan dari pusat. Li Qin tidak percaya. Dia pun cek emailnya dan ternyata benar, sudah disetujui oleh kantor pusat. Karena kalah debat dengan Xiangyan, Li Qin pun mengadu pada direktur Li. Melihat Xiangyan yang sangat rajin dan bersemangat, dia mengingat dulu Yanshi juga demikian. Karena Yanshi begitu menonjol, maka dari situlah Li Qin mulai membenci dan terus menargetkan Yanshi. Dia juga menyindir soal hubungan Yanshi dan Chen Shan. Dia selalu menghambat dan mempersulit kerjaannya Yanshi. Li Qin memang sangat licik, tidak hanya ingin menghancurkan Yanshi, dia bahkan memprovokasi direktur Li. Dia berkata kalau tidak akan ada penerus dari presiden mereka, jadi otomatis perusahaan Peilin akan mengalami kebangkrutan dan ditutup. Mereka harus memikirkan nasib masing-masing. Tapi direktur Li tampak tak mau ambil pusing. Padahal sebenarnya dia juga sangat mengkhawatirkan hal ini loh. Di sisi lain, Chen Shu menghampiri Xiangyan. Dia merasa mereka kembali dipersulit sama Ming Xiong lagi. Xiangyan meminta untuk mengatur pertemuan lagi. Di sisi lain, Yanshi masih menemani temannya di rumah sakit.
Tapi untungnya sahabat dia sudah siuman dan sudah bisa dikatakan operasinya berjalan dengan baik. Yanshi berniat pulang sejenak. Tapi dia melihat sosok Xiangyan berada di depan rumah sakit. Yanshi pun menghampirinya dan memberikan dia syal. Rupanya Xiangyan menemui Yanshi karena ada sedikit masalah, di mana pertemuan dia dan Ming Xiong gagal. Bahkan dia membuat Direktur Huang marah. Xiangyan mabuk dan membuat Direktur Huang tidak jadi menandatangani kontrak kerjasama. Li Qin pun terus marah-marah tidak jelas. Dia merasa Xiangyan yang telah menggagalkan semua ini. Chen Shu berusaha menjelaskan dan membela. Tapi Li Qin tidak mau tahu. Dia maunya Xiangyan segera dipecat. Direktur Li merasa masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan. Dia akan meminta Yanshi dan Xiangyan pergi menyelesaikannya dan pergi menemui Direktur Huang. Li Qin pun memaksa. Jika tidak terselesaikan, Xiangyan harus dipecat. Yanshi dan Xiangyan pergi ke sebuah resto. Chen Shu menghubungi Yanshi. Dia tahu Xiangyan pasti mencari Yanshi. Chen Shu pun menceritakan kronologis kejadiannya, di mana mereka mengatur pertemuan. Xiangyan bersemangat mengira Huang akan dengan gampang menandatangani kontrak kerjasama. Tapi Huang ingin mereka minum-minum dulu. Yang terjadi, Xiangyan mabuk parah dan membuat dasi Direktur Huang menjadi pita. Dia juga memuntahkan tubuh Direktur Huang. Chen Shu berusaha meminta maaf kepada Huang. Dia juga menarik Xiangyan untuk minta maaf. Tapi Direktur Huang sudah tidak mau dan cepat pergi. Rupanya Xiangyan kesal karena Direktur Huang terus-terusan menjelek-jelekan Yanshi. Karena hal itu dia sengaja muntah di tubuh direktur itu. Xiangyan ingin menguping pembicaraan mereka. Chen Shu pun sudah melapor semuanya. Yanshi meminta hal ini diserahkan pada dirinya. Setelah cuti dia akan membuat janji bertemu dengan Direktur Huang. Jadi dia meminta Chen Shu sampaikan pada Direktur Li untuk sedikit menahan kekacauan ini. Yanshi pun bertanya pada Xiangyan. Xiangyan dengan bersemangat menjelaskan alasan dia melakukan itu. Yanshi berusaha menghentikan semangat Xiangyan ini, tapi tidak bisa. Yanshi meminta Xiangyan kelak tidak perlu melakukan ini lagi untuknya. Xiangyan pun mengiyakan. Makanan pun datang. Xiangyan kaget rupanya Yanshi memesan semua makanan kesukaan dia. Xiangyan makan dengan lahap. Yanshi aneh, kau tidak perlu diet. Xiangyan tidak paham maksud Yanshi. Kau tak mengerti bahasa Tionghoa. Apa aku perlu menggunakan bahasa Kanton? Maka aku akan semakin tidak mengerti, kata Xiangyan. Hah, masa sih? Karena menurut Yanshi, saat pertemuan pertama mereka, Xiangyan terlihat fasih berbahasa Kanton. Xiangyan masih tidak terima. Dia bertanya pendapat Yanshi. Yanshi pun memberikan jawaban yang aneh menurut Xiangyan. Xiangyan pun tidak paham. Yanshi pun iseng dengan dia. Xiangyan bertanya sekali lagi. Yanshi malah berkata kalau Xiangyan lah yang lebih gemuk. Saat keduanya berjalan, mereka dihentikan oleh sebuah mobil mewah. Orang itu mengenal Xiangyan. Tapi Xiangyan pura-pura tidak kenal. Liang menghentikan Xiangyan. Dia berkata, dulu aku sering mentraktir kamu dan Shuyun makan. Alhasil Xiangyan tidak bisa berbohong lagi. Rupanya Liang ini tahu tentang Yanshi. Dia pun ingin berjabat tangan, tapi tidak ditanggepin. Liang mengira Xiangyan dan Yanshi berpacaran. Xiangyan menjelaskan status mereka. Liang pun menawarkan mereka untuk masuk mobilnya. Xiangyan menolak. Tapi Yanshi malah mau masuk. Xiangyan pun tidak punya pilihan lain deh. Saat keduanya berada dalam mobil, Liang meminta mereka berdua untuk ikut acara ngumpul-ngumpul. Xiangyan menolak. Tapi Yanshi mau. Tapi ditanya lagi, jawaban mereka jadi terbalik lagi. Sampai ditanya yang ketiga kali, jawaban keduanya masih tidak kompak. Alhasil mereka berdua harus ikut deh di acara ngumpul-ngumpul ini. Sebenarnya Xiangyan malas banget membawa Yanshi ke perkumpulan ini. Karena di sini isinya para tukang pamer. Dia tidak mau Yanshi nanti dipandang rendah. Yanshi yang pintar pun langsung banyak yang deketin. Tiba-tiba seorang wanita bernama Zhongling muncul. Dia adalah salah satu orang yang terus memamerkan perjalanan karir yang sempurna miliknya. Xuyan dan Xiangyan pun risih setiap kali dia datang, selalu membahas soal dia mendapatkan penghargaan. Padahal jika dibandingkan dengan Xiangyan, tidak ada apa-apanya. Bahkan dia suka membanggakan hal yang tidak perlu dibanggakan. Keduanya memang julid parah deh dengan si Zhongling ini. Zhongling pun melihat Yanshi. Dia pun dengan segera duduk di sampingnya. Dia terus-terusan mengajak Yanshi berbicara. Padahal Yanshi menjawab dengan sangat singkat. Tapi Zhongling masih aja ngotot berbicara. Karena memang dari dulu Zhongling suka sama Yanshi. Melihat hal ini, Xiangyan kesal. Tapi dia tidak bisa dengan belak-belakan menunjukkan kemarahannya.
Dia berusaha sabar. Tapi Xu Yan tidak henti-henti memprovokasi dirinya. Zhongling pun mengeluarkan alasan basi. Yanshi melihat ekspresi kesal Xiang Yan. Yanshi langsung dengan cepat mengoper hal itu pada Liang. 不好意思啊，我不知道你手受伤了。 Zhongling menyarankan selesai makan-makan mereka akan bermain game saja. Yang lain pun setuju. Mereka pergi ke warnet terdekat. Awalnya Xiang Yan hanya menonton saja. Melihat Zhongling sok-sok manja, Xiang Yan pun tidak tahan. Dia meminta Liang bertukar dengannya. 我去上厕所。 Salah satu teman mengajak Xiang Yan taruhan. Xiang Yan tentu saja setuju. Yanshi kesal keduanya malah taruhan di depan dia. Yanshi dan Xiang Yan memperlihatkan kehebatan dan kekompakan mereka. Kerjasama keduanya dipuji. Zhongling pun agak gimana gitu. Zhongling yang kesal menembak Xiang Yan. Xiang Yan pun membuat laporan. Xu Yan langsung menegur Zhongling yang sengaja membunuh Xiang Yan. Xiang Yan tahu trik licik Zhongling. Zhongling sekali lagi melakukan hal yang sama. Dia pun beralasan kalau dia tidak sengaja. Xiao Pai bersemangat karena dia yakin kalau begini terus dia akan berhasil pergi nonton bioskop dengan Xiang Yan. Yanshi tidak bisa tinggal diam. Dia pun sengaja menembak Zhongling dan langsung beralasan kalau dia tidak sengaja juga. Permainan pun berakhir. Saat Liang kembali, semua sudah bubar. Mereka bergosip deh. Mereka merasa kalau Yanshi sedang mengejar Xiang Yan. Soalnya terlalu terlihat kalau Yanshi tidak mau Xiang Yan kalah taruhan. Xiang Yan mengantar Xu Yan keluar mencari taksi. Yanshi pun keluar. Dia menawarkan diri untuk mengantar Xiang Yan pulang. Xiang Yan setuju. Keduanya pun berjalan pulang. Xiang Yan menyindir Yanshi. Yanshi tahu kalau Xiang Yan tidak suka dia dekat dengan mereka. Banyak hal yang aku tidak suka. Emang kamu bisa penuhi? Salah satunya aku tidak menyukai Zhongling. Tentu saja Yanshi tahu. Karena ketika Xiang Yan tidak menyukai sesuatu akan terlihat jelas di wajahnya. Xiang Yan pun bertanya dengan Yanshi. Apakah saat ini aku menatapmu terlihat suka atau tidak? 现在看你的眼神是喜欢呢，还是不喜欢？ Yanshi pun menarik Xiang Yan dan memeluknya. Dia berkata kalau ada mobil. Uhuy, gemoy sekali besti. Xiang Yan diam-diam bergumam. 是奇怪了，这种人到底谈不谈？ Yanshi berkata kalau dia pernah berpacaran. Xiang Yan pun mulai kepo deh. 是不是就没有别的女人了？ Yanshi berkata kalau dia pernah pacaran secara online. Kenal dari bermain game. Tapi wanita itu memutuskan hubungan mereka. Xiang Yan pun akhirnya mengaku kalau dia juga pernah pacaran online. Kenalannya dari game juga. Orang tersebut bernama Dawn. Orang itulah yang mengajari dirinya bermain game. Tapi menurut Xiang Yan, pria itu pria brengsek. Awalnya Xiang Yan juga hanya untuk seru-seruan saja. Dia menceritakan semua apa yang dia rasakan. Dia juga pernah melakukan panggilan video. Tapi orang itu terus-terusan menolak. Ada saat dia tidak sengaja mengangkat panggilan tersebut. Yang terlihat itu otot dadanya. Dia juga pernah mencoba menemui orang tersebut. Namun orang itu tidak kunjung muncul. Dan tiba-tiba saja menghilang. Yanshi di sini terlihat berusaha membela orang yang dibicarakan Xiang Yan. Seolah-olah dia mengetahui semua kronologisnya. Xiang Yan pun berlari pergi. Dia kembali dan memberikan Yanshi obat flu. Yanshi pun memanggil taksi untuk mengantar Xiang Yan pulang. Tapi saat perjalanan, ponsel Xiang Yan terus berbunyi. Anak-anak teknik sedang menggosip di grup chat mereka. Xiang Yan menarik kesimpulan sendiri. Alasan Yanshi memilih kencan online, dia mengira Yanshi semiskin itu. Tidak lama, Xiang Yan menerima panggilan dari asisten kakeknya, di mana mereka mencari tahu soal Yanshi. Yanshi rupanya memiliki hubungan tidak jelas dengan Chen Shan. Apalagi Chen Shan pernah memberikan Yanshi uang yang cukup besar, dan dia kekeh mau mempertahankan jabatan Yanshi di Fei.